Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan diri Ibu Hani Johan. Alamat Jalan Lintas Sumatera, kilometer 268, Sauk Lawe, Solo, HP 085272466040. Mata kuliah yang diberikan kepada Anda adalah statistik matematik. Ini adalah silabus perkuliahan kita selama satu semester, ada 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama pendahuluan ruang lingkup statistik ekonomi. Pertemuan kedua data statistik. Pertemuan ketiga distribusi frekuensi. Keempat ukuran nilai pusat. Yang kelima ukuran lain selain dari ukuran nilai pusat. Yang keenam konsep ukuran dispersi. Yang ketujuh penentuan ukuran dispersi. Yang kedelapan konsep angka indeks. Yang ke-9 ujian tengah semester. Yang ke-10 penentuan angka indeks. Yang ke-11 konsep data berkala. Yang ke-12 penentuan data berkala. Yang ke-13 pengenalan mutu statistik. Yang ke-14 pengenalan korelasi dan regresi penilaian sederhana. Yang ke-15 pengenalan software statistik. Yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Sumber buku rujukan bagi mahasiswa ada 6. Abdul Hakim, Anto Dayang, Kompresi Hendradi, Dwi Priyatno, Iqbal Hasan, dan all the dimension. Terserah Anda yang pakai yang mana ya, sebagai pegangan bagi Anda. Sistem penilaian untuk UTS 30% sampai 40%, alokasinya dari kehadiran, partisipasi kelas, quiz yang kita adakan pertemuan keempat dan pertemuan ke-7. Kemudian untuk UAS alokasinya 70 sampai 60% ya. 70-60% ya. Kehadiran kita ambil lokasinya kehadiran, partisipasi kelas, quiz pertemuan 12, pertemuan dan 15. Kemudian tugas. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu dengan pengertian statistik ya. Pengertian statistik adalah kumpulan angka-angka yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan yang disebut data. Dua, diartikan sebagai statistik sampel. Kemudian suatu metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan, mengadakan analisis data, hasil penelitian, dan lain-lain. Itu menurut Budiarto tahun 2001. Kemudian asal kata statistik dari dua kata yaitu statia dan stokos. Statia adalah merupakan catatan administrasi pemerintahan di Amerika Serikat. Stokos, anak panah, bahasa Yunani-nya. Kemudian sesuatu yang mengandung ketidakpastian. Pengertian dari statistik sama dengan data. Statistik sama dengan ukuran sampel, dugaan dari parameter. Statistik ilmu yang dipelajari, cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta penyajian data sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Tujuan mengetahui statistik adalah yang pertama untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenaran. Yang kedua, meringkas data sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah dimengerti. Penerapan statistik ya, soalnya statistik hampir di semua bidang. Ada yang setiap bidang pertanian, industri, psikologi, kesehatan, ekonomi, dan manajemen. Jadi hampir semua bidang dia penerapan statistik ini digunakan ya. Contoh penggunaan statistik kita lihat di akuntansi. Perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel atau contoh yang memenuhi kaidah-kaidah statistik ketika melakukan audit terhadap klaimnya. Yang kedua, di segi keuangan ya, penggunaan statistik di segi keuangan. Finance, penasihat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik termasuk price, earning, ratio, dan hasil dividen untuk membantu dan memberikan rekomendasi investasi. Kemudian pemasaran, marketing ya, pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan. Seringkali menggunakan kaidah statistik. Ekonomi, para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Kita lihat peranan statistik. Bagaimana peranan statistik itu ya? Menurut Asal tahun 2009, peranan statistik dalam kehidupan sebagai berikut. Pertama, dalam kehidupan sehari-hari,
Statistik memiliki peranan sebagai penyedia bahan-bahan atau keterangan-keterangan informasi berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. 2. Dalam penelitian ilmiah, statistik memiliki peranan sebagai penyedia alat untuk mengemukakan atau menemukan kembali keterangan-keterangan yang seolah-olah tersembunyi dalam angka-angka statistik. Dalam ilmu pengetahuan, statistik memiliki peranan sebagai penyedia alat untuk mengemukakan atau menemukan kembali keterangan-keterangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya. Kenapa perlu mempelajari statistik ya? Jadi kenapa perlu mempelajari statistik? Menurut Hasan 2009 perlu statistiknya dipelajari adalah sebagai berikut. Pertama, menjelaskan hubungan antara variabel atau variabel pengubah merupakan sesuatu yang nilainya tidak tetap. Dengan statistik, variabel tersebut dapat dijelaskan. Kedua, membuat rencana dan ramalan. Rencana ramalan merupakan dua hal yang diperlukan dalam pelaksanaan sesuatu sehingga dapat diperoleh hasil yang baik dan berkualitas. Dengan statistik, rencana dan ramalan dapat dibuat sebaik mungkin. Yang ketiga, mengatasi berbagai perubahan yang terjadi dalam pengambilan keputusan tidak mungkin dapat diabaikan atau dihindarkan supaya pihak-pihak lain tidak ada yang dirugikan. Dengan statistik, perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dapat diantisipasi. Yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik, keputusan yang baik dan rasional amat diperlukan dalam menjaga kelancaran sebuah aktivitas dan supaya pelestarian dari sebuah usaha dapat terjadi. Dengan statistik, keputusan yang baik dan rasional dapat dihasilkan. Fungsi-fungsi statistik ya, fungsi-fungsi statistik menurut Hasan 2009 seperti berikut. Yang pertama, sebagai bank data, menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Yang kedua, alat quality control sebagai alat pembantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. Yang ketiga, alat analisis merupakan suatu metode penganalisaan data. Yang keempat, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan mengembangkan perusahaan dalam perolehan keuntungan. Metodologi statistik ya, metodologi statistik itu ada terbagi statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial bagi dua, statistik parametrik dan statistik non parametrik. Kita penjelasannya satu-satu ya. Statistik deskriptif yaitu kegiatan statistik yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyimpulan data untuk mencari gambaran tentang ciri-ciri, bentuk, karakter pada penduduk, masyarakat, organisasi berdasarkan data yang diperoleh. 2. Statistik inferensial merupakan statistik yang menasir sejauh umum suatu populasi dengan menggunakan sampel, termasuk dalamnya teori penaksiran dan teori uji. Kegiatan statistik ini mulai mengumpulkan data sampai dengan uji hipotesis yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Ini statistik inferensial terbagi dua, statistik parametrik dan statistik non parametrik. Statistik parametrik yaitu statistik untuk menganalisis data yang diambil dari populasi berdistribusi normal. Statistik non parametrik yaitu statistik untuk menganalisis data dari populasi yang bebas distribusinya. Ya, metodologi pemecahan masalah secara statistik. Kita lihat ya skema metodologi pemecahan masalah secara statistik. Kita misalkan dari identifikasi apa masalah-masalah yang ada itu dikumpulkan, kemudian kita kumpulkan menjadi satu wadah. Kemudian setelah itu kita kumpulan fakta intern dan ekstern yang relevan dengan permasalahan tadi. Kita lihat apa masalah internnya dan apa masalah eksternnya. Kemudian apakah fakta yang tersedia cukup? Fakta yang tercukup. Ada tidak kumpulan data orisinil yang baru menggunakan cara melalui pos. Nah, ini fakta tersedia itu kumpulan data orisinil baru dengan cara melalui pos dan lain-lain. Ya, kalau diskusi data ada intisari data yang menggunakan tabel grafik ukuran deskriptif numerik. Kemudian disajikan dan komunikasikan informasi yang telah didasarkan dalam bentuk tabel grafik dan ukuran deskriptif. Kemudian apakah informasinya dari sampel? Ya, gunakan informasi sampel. Mengevaluasi nilai parameter, menguji asumsi tentang parameter. Tidak gunakan informasi sensus untuk mengevaluasi alternatif rangkaian tindakan dan mengambil keputusan kemudian sesuai. Ini diinterpretasikan ya.
Itulah ruang lingkup dari statistik ya. Meminta kepada mahasiswa semuanya dipahami dan dipelajari untuk lebih paham lagi. Ada sebagai buku pegangan, ada 6 tadi ya, sebagai pegangan untuk membantu Anda belajar ya. Baiklah, sampai di sini pertemuan pertama. Minggu depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.